Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1137 sampai tahun 1138. CHAMBER of COMMERCE. Bab 1137. Petugas wanita mungkin tidak lemah di tingkat ke-6 pemurnian Qi. Bahkan seorang pegawai memiliki tingkat kultivasi ini, dan Landen Sen tidak bisa tidak berharap untuk paviliun Wanbao ini. Oke, kalau begitu bawa kami, Landen Sen mengangguk dan berkata. Segera, petugas wanita membawa keduanya ke lantai atas. Tata letak di sini lebih indah, mungkin untuk menunjukkan high-end paviliun Wanbao, dan bahkan menggantung beberapa harta ajaib dalam posisi yang mencolok. Mata Selin Hua bersinar, tetapi sangat disayangkan bahwa dia sangat miskin sehingga dia tidak mampu membeli barang-barang mahal seperti senjata sihir. Wanbao Pavilion adalah kamar dagang di bawah istana Tianlei. Tidak ada yang berani mencuri harta di sini. Begitu tertangkap, mereka akan mati. Selain itu, Landen Sen jelas bisa merasakan kesadaran yang tajam di aula samping di sisi kanan lantai atas. Harus ada beku dari tahap akhir pembangunan fondasi. Saya butuh pil atribut yang dan rumput semangat berkualitas tinggi. Apakah kamar Anda akan menjualnya? Tanya Landen Sen langsung. Atribut yang dan rumput roh relatif jarang, tetapi masih ada beberapa di kamar dagang, dan mungkin sedikit lebih mahal. Saya tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan para senior. Kata wiraniaga wanita. Semakin banyak lebih baik. Selama saya puas, batu 5 elemen roh tidak menjadi masalah, kata Landen Sen dengan tenang. Oke senior, saya akan mengajak Anda untuk melihat. Petugas wanita itu sangat gembira dan dengan bersemangat membawa Landen Sen ke counter pil dan roh rumput dan memperkenalkannya. Dia juga bisa mendapatkan banyak komisi untuk batu roh 5 elemen yang dapat memungkinkan pelanggan untuk mengkonsumsi dalam jumlah besar. Landen Sen melihat sekeliling dan sedikit kecewa. Memang ada beberapa obat dengan atribut yang, dan beberapa lincao tiancai di bawah, tetapi levelnya tidak memenuhi persyaratan Landen Sen. Setidaknya diperlukan 500 tahun agar usia kekuatan spiritual Zi yang bermanfaat bagi Landen Sen. Landen Sen awalnya ingin membeli beberapa 1000 tahun tanaman roh yang mengandung kekuatan spiritual matahari, tetapi 1000 tahun tanaman semangat masih terlalu berharga untuk dibeli di kamar dagang populer. Namun, pil itu hampir tidak menemukan semacam yang masih efektif, yang disebut pil api yang dapat meningkatkan basis budidaya para biksu dalam tahap pembangunan fondasi, dan juga mengandung yang Qi murni. Pil ini sangat populer sehingga tidak ada stok lain di kamar dagang, dan hanya botol terakhir yang tersisa. Landen Sen menghabiskan 50.000 5 elemen roh batu dan membeli sebotol pil api yang. Faktanya, pil semacam ini masih belum cukup bagi Landen Sen, hanya bisa dikatakan setetes air dalam ember. Dan setelah minum 5 atau 6 pil dari jenis pil yang sama, efeknya akan sangat berkurang. Setelah melihatnya, ia hanya membeli sebotol pil, dan Landen Sen kecewa. Pil atribut yang lainnya dan rumput roh di tingkat terlalu rendah, dan tidak bisa memenuhi persyaratan kanon pedang. Melihat persyaratan Landen Sen sangat tinggi, petugas wanita juga sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, senior, akan ada lelang di paviliun Wanbao malam berikutnya. Mungkin ada beberapa harta karun alami mengalir keluar. Para senior mungkin juga pergi ke pelelangan dan mungkin mendapatkannya. Apa maumu? Oke. Landen Sen sedikit mengangguk. Memang, hal-hal yang mengalir keluar dari pelelangan umum masih baik-baik saja, dan saya berharap hal-hal baik dapat diperoleh saat itu. Setelah itu, Landen Sen membeli beberapa peralatan untuk formasi. Misalnya, susunan deret bendera yang baik, serta berbagai bahan untuk pengaturan susunan penjara air bintang 7. Harganya tidak murah, menghabiskan puluhan ribu batu roh 5 elemen. Apakah Anda memiliki pena jimat untuk dijual? Saya ingin pena jimat yang bagus, kata Landen Sen. Alasan mengapa dia ingin membeli pena jimat terutama karena ada 2 jenis jimat ajaib yang direkam dalam Suan di Qian Yuan Lu, satu disebut rune boneka wayang dan yang lainnya disebut mantra gemuruh. Kedua jenis pesona itu sangat praktis, dan Landen Sen berpikir bahwa ia dapat mempelajari metode membuat 2 pesona ini sambil berlatih. Ya, senior silakan ikut denganku. Petugas wanita itu segera membawa Landen Sen dan Selin Hua ke konter, dan menunjuk ke alat jimat di rak Ziyu dan berkata, ada banyak pena jimat di sini, Manula dapat melihat apakah mereka cocok. Landen Sen melangkah untuk melihatnya, dan sedikit kecewa. Pena jimat ini agak low-end, dan semuanya dibuat dari bulu binatang monster tier 4 dan tier 5. Menurut pemahaman Landen Sen, pena jimat yang terbuat dari rambut monster urutan ke-7 dapat dianggap sebagai yang teratas.
Dengan restu dari kekuatan iblis, efek dari jimat sihir yang ditarik akan meningkat sampai batas tertentu. Apakah ada pena jimat yang lebih canggih? Harga tidak masalah. Tanya Lenden Sen segera. Ini. Aku mendengar bahwa pena tua dari kamar dagang kami memiliki jimat tingkat atas menunggu untuk ditembak. Apakah kamu ingin aku bertanya kepadanya pria tua itu? Tanya petugas wanita itu. Oke, Lenden Sen mengangguk. Kedua senior itu menunggu di sini sebentar, aku akan pergi untuk memberi tahu. Setelah berbicara, petugas wanita itu dengan cepat berjalan ke ruang samping di samping. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berambut abu-abu berjalan mengikuti petugas wanita. Lenden Sen menyapu pengetahuan spiritualnya, dan orang tua ini adalah biksu pembangun yayasan yang menjaga paviliun Wanbao yang dia rasakan. Senior ini yang ingin membeli pena jimat. Petugas wanita menunjuk Lenden Sen dan berkata dengan hormat kepada pria tua itu. Lelaki tua itu melirik Lenden Sen dan berkata dengan nada angkuh, rekan tahu ini, aku punya pena rune yang terbuat dari rambut ketiak monster-monster ketujuh Orde Setan Ape. Warnanya bagus, tapi aku tidak tahu apakah temannya mampu membelinya. Naik. Lenden Sen berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin memeriksa barang terlebih dahulu. Cincin penyimpanan di tangan pria tua itu menyala, mengeluarkan sebuah kotak mahoni panjang, membukanya dan menunjukkannya kepada Lenden Sen. Di sutra giok di kotak kayu tergeletak pena jimat panjang. Laras safir berwarna hangat dan cerah, dan rambut sikatnya abu-abu dan putih, dengan gelombang kekuatan sihir yang samar. Laras pena jimat ini terbuat dari batu giok hijau lemak, dan rambut sikat terbuat dari rambut ketiak iblis lautan. Pena ini kaya akan kekuatan spiritual dan kekuatan iblis. Efek dari mantra yang ditarik akan meningkat banyak, kata pria tua itu dengan ringan. Setelah melihat, Lenden Sen masih puas, dan berkata, Ayah Taois mengatakan harga, saya akan menerimanya jika terasa sesuai. 30.005 elemen roh kristal. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Lenden Sen mencibir, apakah sesama Taois bercanda, harga senjata ajaib hanya 2 hingga 35 elemen kristal roh. Tao benar-benar berpikir bahwa pena jimat Anda lebih berharga daripada senjata sihir. 15.005 elemen kristal roh, cinta jual atau tidak? Meskipun Lenden Sen tidak kekurangan uang, dia tidak suka ditipu. Basis budidaya pria tua ini satu tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan dia benar-benar membantai dia seperti domba gemuk, yang membuatnya sangat kesal. Ekspresi pria tua itu suram, tetapi dia mencapai kesepakatan dengan Lenden Sen. Alasan utamanya adalah tawaran Lenden Sen telah mencapai batasnya, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan. Lenden Sen membeli pena jimat ini untuk 15.005 elemen kristal roh lainnya. Dan membeli banyak kertas jimat kosong, cinabar, cairan spiritual, dan alat-alat jimat lainnya. Ada beberapa hal seperti jimat sihir yang beredar di Tianhai, dan benua liar hampir tidak terlihat. Alasan utamanya adalah karena tidak banyak beku yang dapat membuat jimat, dan umumnya hanya beku pada tahap pembentukan pil yang dapat menguasai metode ini. Tapi jimat sihir sangat praktis, jimat sihir 5 elemen menyerang sama dengan menyegel mantra 5 elemen, yang dapat langsung diserang setelah menghancurkannya. Setelah membeli semuanya, Lenden Sen menghabiskan hampir 30.005 elemen linjing. Selin Hua sedikit ditampar, berpikir bahwa orang ini terlalu tiran. Selin Hua, jarang datang ke kamar dagang, bukankah kamu membeli sesuatu? Lenden Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Selin Hua memberinya tatapan putih dan bersenandung, nyonya tua saya tidak punya uang. Bab 1138, Picture Mark. Apakah kamu ingin aku meminjamkanmu sedikit? Lenden Sen merasa sedikit lucu, dan wanita ini merasa malu. Tidak, gadis ini tidak suka berutang budi pada seseorang, Selin Hua mendengus dingin. Oke. Melihat penampilan wanita ini yang acuh tak acuh, Lenden Sen terlalu malas untuk mengatakan. Keduanya meninggalkan kamar dagang. Lelang akan lusa, kemana kamu pergi sekarang? Selin Hua bertanya. Kemana lagi saya bisa pergi, mencari tempat untuk beristirahat dulu, dan menunggu pelelangan dimulai, Lenden Sen mengangkat bahu. Yah, aku juga akan menunggu pelelangan dimulai, kata Selin Hua. Lenden Sen menggaruk kepalanya, apakah kamu kehabisan uang, mengapa kamu pergi ke pelelangan? Pria yang bau itu memperlihatkan bekas lukanya lagi, wajah Selin Hua berwarna biru dan putih, dan dia berteriak, tidak bisakah kau pergi jika kamu tidak punya uang? Si cantik ini harus melihat dan melihat dunia. Ya, Lenden Sen batuk dan berkata dengan cepat. Ini adalah perjalanan yang jarang ke Pulau Tianlei, dan mereka berdua hanya berkeliaran di sekitar kota untuk sementara waktu. Selin Hua berjalan-jalan di sekitar toko, dia tidak mampu membeli barang-barang lain, tetapi dia mampu membeli pakaian itu, jadi dia dengan cepat membeli beberapa gaun cantik.
Landen Sen hanya membeli 3 atau 4 potong pakaian dan menyimpannya sebagai suku cadang. Tidak lama kemudian, keduanya sampai ke loteng tinggi. Kembali ke Menara Cloud. Plakat berlapis emas di depan platform diukir dengan 3 karakter emas. Menara Guiyun adalah apartemen paling mewah dan megah di kota Tianlei, yang setara dengan hotel mewah sekuler, tempat Anda bisa bermalam. Banyak biksu muda dari keluarga besar berpakaian brokat datang dan pergi. Paviliun ini memiliki 5 lantai di atas dan di bawah, tetapi menempati area yang luas dan dekorasi interiornya sangat mewah. Meskipun tidak ada sekte di wilayah Kepulauan Tianlei, ada keluarga besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa keluarga besar sudah dapat dibandingkan dengan beberapa sekte kecil dan menengah. Ini karena tingginya konsumsi Yunlou, tetapi lingkungannya sangat bagus. Bahkan di setiap kamar, ada pegas roh independen untuk dinikmati di kamar mandi. Landen Sen dan Selin Hua membuka 2 kamar di sini di Menara Guiyun dan tinggal sebentar. Di malam hari, Landen Sen menikmati teh roh dan berendam di musim semi roh, merasakan seluruh orang santai. Pengalaman ini cukup baru. Setelah mandi, Landen Sen berganti pakaian bersih. Ketika dia datang ke kamar tidur, Landen Sen duduk di tempat tidur batu giok, ruangan itu dipenuhi dengan aroma ambergris. Cincin penyimpanan dibuka, dan Landen Sen mengeluarkan semua barang yang ia beli dari kamar dagang hari ini. Pembentukan jajaran penjara air 7 bintang membutuhkan serangkaian bendera dan sejumlah besar bahan. Sekarang Landen Sen memiliki semua bahan, dan ia membeli bahan-bahan ini hampir 10.000 lingjing. Formasi semacam ini memiliki kelemahan, yaitu, bahan formasi merupakan bahan habis pakai, dan tidak dapat lagi digunakan setelah menggunakannya sekali. Ini setara dengan 10.000 kristal roh Landen Sen Hua, dan hanya dapat menggunakan jajaran penjara air 7 bintang. Dia sedikit mempelajari isi formasi pada slip giok, meskipun pengaturan formasi penjara air 7 bintang relatif sederhana, masih butuh 2 atau 3 bulan untuk mengeksplorasi rincian formasi. Landen Sen tidak terburu-buru untuk saat ini, dia berbalik untuk bermain dengan jimat itu. Secara umum, master jimat seni bela diri adalah tiran lokal, dan mereka dapat menghasilkan uang dengan menjual jimat saja. Tetapi kerajinan ini tidak mudah dipelajari, dan kesulitan membuat jimat tidak kalah dengan pembentukan. Menggambar jimat adalah tugas yang sangat sulit, mengharuskan beku memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pengendalian spiritual, dan sedikit kesalahan akan gagal. Secara umum, hanya beku di masa formasi yang dapat sepenuhnya menguasai keterampilan ini. Namun, Landen Sen merenungkan bahwa potensi akar jiwa di tubuhnya setinggi 99 poin, dan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spiritual bisa sangat halus, dan jimat itu seharusnya tidak sulit baginya. Alasan mengapa Landen Sen ingin membuat jimat karena iseng adalah karena ada 2 jimat ajaib yang membuat metode yang tersisa dari zaman kuno pada catatan Kaisar Xuan dari Kaisar Qian Yuan, yang membuatnya sangat bersemangat. Salah satunya adalah wayang ajaib, yang secara hipnotis dapat mengendalikan pemikiran dan tindakan para beku di bawah periode pembentukan pil, kontrol waktu dapat berlangsung selama 3 bulan, yang sangat indah. Di masa lalu, ketika Landen Sen berada di dunia sekuler, Wang Tiangu menggunakan lambang wayang yang tersisa di Qian Yuanlu milik Kaisar Xuan untuk membuat banyak orang mati demi dia. Ada juga jimat guntur yang disebut jimat guntur, yang merupakan jimat guntur ofensif di zaman kuno. Ini sangat kuat. Bahkan bisa melukai para penggarap tahap pembentukan dan. Tapi jimat ajaib semacam ini tidak dapat dibuat dengan basis kultivasi Landen Sen saat ini. Rune sulap boneka relatif mudah dibuat, dan kebetulan Landen Sen dapat menggambar rujukan sulap jenis ini terlebih dahulu. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, Landen Sen mengambil pena rune dan kertas rune kosong, mencelupkannya dengan cairan roh cinabar, dan mulai melukis sesuai dengan tanda rune dari boneka wayang di Kaisar Xuan Qian Yuanlu. Dia dengan hati-hati membangkitkan energi spiritual di tubuhnya, mengendalikan garis, dan mengisi kekuatan spiritual di rune dengan pola kertas rune. Tersentak. Aura di permukaan jimat itu berantakan dan meledak langsung, dan jimat gagal menggambar. Benar saja, membuat mantra sihir tidaklah mudah. Landen Sen tidak berkecil hati dan terus mencoba lagi dan lagi. Tidak sampai 40 atau 50 kali ia akhirnya berhasil dalam kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat lambang boneka. Ini juga karena akar Yuanling Landen Sen memiliki potensi tinggi dan kontrol halus atas kekuatan spiritual, jika mereka digantikan oleh biksu nirvana biasa dalam membangun yayasan dan belajar selama lebih dari 10 tahun, mereka mungkin tidak dapat menggambar kertas jimat yang sukses. Kesenjangan bakat tidak bisa dibuat-buat. Dengan basis pembinaan kekuatan spiritual asli Landen Sen, ditambah dengan tingkat jimat setengah jadi, paling banyak rune wayang kulit setengah jadi ini hanya dapat digunakan untuk mengontrol biksu pemurnian ki tingkat rendah.
Tampaknya tidak berguna, Landon Sen murni mempelajari keterampilan menggambar simbol. Setelah tinggal di Menara Guyun selama 2 hari, Landon Sen menggambar jimat selama 2 hari, merasa bahwa tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Dari beberapa lusin lukisan pertama, saya hanya bisa berhasil dalam 1, dan sekarang saya bisa berhasil hanya dalam 5 lukisan. Kemajuannya cepat. Sebelum dia menyadarinya, Landon Sen benar-benar melukis lebih dari 1000 rune boneka, dan dia sudah mengkonsumsi kertas rune kosong. Landon Sen tidak membuang pesona yang dicat itu, tetapi menempatkannya di cincin penyimpanan, mungkin itu bisa digunakan. Malam setelah 2 hari. Akhirnya tiba hari lelang Paviliun Wanbao. Lelang Paviliun Wanbao sangat megah, dan ini merupakan acara akbar bagi seluruh Sky Thunder City. Diadakan setiap 6 bulan sekali, itu menarik perhatian para beku elit yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tukang servis kasual tersembunyi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam lelang dan membeli barang-barang favorit mereka. Saat itu malam dan kota itu terang benderang, Landon Sen dan Selin Hua berjalan keluar dari Menara Guyun dan menuju ke tempat lelang. Di luar gerbang tempat, ada 2 biksu dari gedung Yayasan Paviliun Wanbao untuk memeriksa. Semua master dalam periode Nirvana selama periode pembangunan yayasan dapat langsung memasuki tempat lelang. Dan para beku muda itu perlu kepemimpinan para tetua keluarga untuk masuk. Berjalan ke venue, aula itu sangat kosong dan dihiasi dengan suasana yang luar biasa, yang lebih besar dari lelang manapun sebelum Landon Sen. Lobi di lantai pertama saja dapat menampung puluhan ribu orang, sejumlah besar elit dari Pulau Tianlei telah tiba, dan ada hampir 1000 biksu di masa pembangunan fondasi. Lantai kedua adalah deretan kamar yang elegan, masing-masing dapat menampung sekitar 10 orang, dipisahkan oleh lapisan kristal transparan, yang didedikasikan untuk para biksu dari keluarga besar. Masih ada lebih dari setengah jam sebelum pelelangan, dan kursi di lantai pertama hampir penuh. Landon Sen dan Selin Hua dengan santai menemukan tempat duduk yang berdekatan untuk duduk, dan melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka akhirnya bertemu dunia.